Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion. The spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Makhir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Makhir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai, tepung, bertik, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju, lembu. Bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudaraku, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang saudara lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Apabila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini, investasi Bapak, investasi apa? Saya bilang, invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia. Tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya, kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin.
Sebab besar anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Yes. Ya, terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan semua anugerah Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Anugerah-Mu tercurah besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah,
pujian bagi Tuhan. Mari naikkan syukur, naikkan pujian bagi Tuhan. Oh, mari puji Dia, mari sembah Dia, mari agungkan Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Syukur, syukur kami naikkan padamu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima sembah, terima syukur, terima segala pujian, sembahmu Tuhan. Oh, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, oh kau layak disembah Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima pujian. Hanya Yesus, come on. Hanya Yesus yang layak. Yes, hanya Yesus yang layak. Come on. Bagimu segala pujian dan hormat, hanya bagimu. Jesus, Jesus, di tempat ini hanya Kau yang kami puja. Di tempat ini, oh, hanya Kau yang kami tinggikan. Hanya Yesus yang kami elu-elukan. Segala hormat, segala kuasa, segala apapun yang terbaik dari Tuhan. Wow, itu yang Dia sediakan bagi setiap kami yang mengasihimu Tuhan, yang hidup benar di dalam-Mu. Yes, yes. Sebab itu kami naikkan syukur bagimu, bagimu. Amin. Layak Tuhan dipuji. Dia layak, amin. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Oh, mari tinggikan Dia. Tinggikan namanya selamanya. Oh, katakan layak, layak, layak Tuhan dipuji. Oh, Kau layak Tuhan, layak disembah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Amin. Tinggikan
Yang percaya, come on. Mari bersyukur bagi Tuhan. Yes. Woo. Yuk bersorak semua. Set. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Yes, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh syukur, syukur bagi Tuhan. Yes. Segala hormat bagi Terima kasih Tuhan. Allah yang memeliharaku. Oh selamanya, selamanya. Woo. Come on. Kecaplah dan lihatlah Dia apa saudara? betapa baiknya Tuhan itu. Baik, amin. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh syukur. Bagi Hey. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh syukur, syukur Tuhan. Segala hormat. Yes. Allah yang mengasihiku, Come on. Selamanya. Yang percaya teman, katakan syukur. syukur bagimu Come on. Tuhan, Segala hormat. segala hormat bagimu Tuhan, Oh dia Bapa yang baik. mengasihiku, Dia memelihara kita, amin saudara. Allah yang memelihara. Lagi dong. Katakan syukur, syukur. Syukur bagimu Tuhan, Ya. segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Ya. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat. bagimu Tuhan, Amin. Allah yang mengasihiku, Allah
Shalom Bapak Ibu, hari ini kita ada di minggu pertama bulan November. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bulan yang baru, bulan November. Kami percaya perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Sebagaimana di bulan Oktober Tuhan sertai, maka kami percaya sepanjang November Tuhan Engkau akan menyertai kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, bulan November seluruh Rock Ministry akan bicara tentang glorify the King through the family. Kalau Oktober memuliakan Tuhan melalui diri kita, tapi masuki November Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai bagaimana kita memuliakan Raja tapi melalui keluarga kita. Ya, ayatnya di kitab Yosua 24, ya sebenarnya ayat 15 saja, tapi saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita baca mulai dari ayat 14. Ya, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ayatnya keren banget ya Bapak Ibu. Ayat 14 bilang, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Nah, ayat ini sebenarnya bicara tentang sebuah pilihan Bapak Ibu. Kan tadi ayatnya bilang, tetapi aku dan seisi rumahku gitu ya. Kemudian Yosua bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Bapak Ibu, mungkin kita sering kali mendengar bahwa hidup itu sebuah pilihan. Ya, setiap langkah yang akan kita lakukan gitu ya, itu pasti akan menimbulkan sebuah pilihan. Namun kembali lagi kepada kita, pilihan mana yang akan kita ambil. Tentu kita yang lebih tahu gitu ya, mana pilihan yang terbaik. Nah, hidup sebuah pilihan, kalimat seperti itu Bapak Ibu itu sebenarnya sudah nggak asing ya, sering banget kita dengar ya, bahkan mungkin kita sendiri sering mengucapkannya gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah isi pilihan tersebut, itu yang harus jelas kita lihat gitu ya. Nah, mungkin kita lebih mudah mengerti dengan pilihan yang biasanya misalnya memilih bidang studi gitu ya, kalau anak-anak mau kuliah itu mau jurusan apa gitu ya, prodinya apa gitu. Nah, kemudian pekerjaan atau profesi sesuai nggak dengan latar belakang pendidikan gitu. Nah, jodoh gitu ya. Bahkan sampai hari ini saking memilihnya ya memang kalau jodoh harus milih sih ya. Nggak boleh sembarangan gitu. Karena pernikahan itu kan sampai maut memisahkan. Nggak bisa sekarang-sekarang aja suka, abis itu ceritanya bilang 5 tahun kemudian gitu kan nggak bisa ya. Tempat domisili, kita mau tinggal di mana, daerah yang ramai atau daerah yang sepi gitu kan, dekat pasar atau rumah sakit gitu, itu sebuah pilihan. Masih banyak lagi, bahkan kalau kita mau makan ya, kan kita milih nih pecel lele atau ayam bakar gitu kan, durian atau rambutan gitu ya. Jadi semuanya pasti diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, tapi sebenarnya bagi kita hanya dua sebenarnya. Kita tuh milihnya Tuhan atau dunia. Makanya kan Yosua bilang gini, pilihlah pada hari ini umat Israel, kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, Yosua dengan jelas bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
ya. Bapak Ibu, kita menjadi Kristen itu bukan berarti kita sudah pilih Tuhan loh. Ya. Ada apalagi kalau kita ini Kristennya itu sejak kecil, orang tuanya Kristen gitu. Ya, sejatinya kita nggak pernah memilih gitu, otomatis Kristen aja gitu kan. Di KTP nanti pas umur 17 tahun langsung keluar aja KTP-nya Kristen. Agamanya Kristen gitu ya. Nah, tapi sayangnya masih banyak kita yang masih hidup di level ini gitu kan. Harusnya kita sebagai warga kerajaan itu kita punya level hidup iman yang benar gitu. Jangan hanya kita berlabuh atau berparkir di level kekristenan yang karena Kristen. Apalagi gini, kita Kristen karena papa mama, karena turunan, atau karena kita dari suku yang memang semuanya Kristen gitu. Jangan dong, ya kita harus benar-benar mengalami Tuhan sungguh-sungguh sehingga benar-benar kita memilih Tuhan yang benar gitu ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini dari kitab Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan dua hal. Ada dua hal yang kita pelajari. Ya. Kan tema kita memuliakan Tuhan melalui keluarga, gitu ya. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, pilihan kita itu menentukan keputusan dan tindakan kita. Ya. Yang pertama, pilihan itu menentukan keputusan dan tindakan kita. Kembali ke ayatnya, Yosua 24 tadi. Pilihannya kan gini kan Bapak Ibu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya. Jadi pilihannya ibadah kepada Tuhan, ya, Tuhan yang benar gitu kan. Ya, atau kepada Allah yang ada di sekitar kita, gitu. Itu pilihannya, ya. Pilihan biasanya minimal 2 lah, Bapak Ibu, minimal 2, ya. Nah, keputusannya Yosua, gitu kan pilihan menentukan keputusan. Keputusan Yosua ayat 15 bagian terakhir bilang kan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Jadi Yosua membuat keputusan tidak aja buat dirinya, tapi seisi rumah. Ya, seisi rumah Bapak Ibu. Nah, itu keputusan Yosua. Tindakannya, ya, karena kan saya bilang tadi pilihan menentukan keputusan dan tindakan kita. Tindakannya beribadah dengan tulus ikhlas dan takut akan Tuhan. Ya, ayat 14 bilang, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ayat 14 bagian terakhir bilang, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Jadi, kalau kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita menentukan sebuah keputusan gitu ya, karena itu akan menentukan tindakan kita. Nah, pilihannya yang benar. Tapi saya mau bilang gini, seperti saya ngajarin ke anak-anak saya, jangan membuat keputusan berdasarkan keterdesakan orang, karena kita tidak sedang terdesak. Ya, jadi jangan membuat keputusan berdasarkan keterdesakan orang. Tapi untuk yang hal ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita membuat keputusan. Saya dan seisi rumah kita, ya, itu berlaku sampai dari generasi ke generasi Bapak Ibu. Harusnya kita membuat keputusan yang benar. Aku dan seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah itu kan bahasa aslinya avodah. Kata dasarnya abad gitu ya. Beribadah, bekerja, melayani gitu. Mari buat keputusan yang benar Bapak Ibu. Karena itu akan menentukan tindakan kita. Yang kedua yang kita pelajari dari kitab Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini. Mari kita membangun komitmen untuk hidup dalam takut akan Tuhan sampai ke anak cucu. Ya, sampai ke anak cucu. Jangan berhenti di kita gitu. Bapak ibunya cinta Tuhan luar biasa, melayani Tuhan. Tapi sampai ke anaknya udah ogah-ogahan gitu. Masih cinta Tuhan tapi nggak mau melayani gitu. Ya, jadi yuk kita tanamkan komitmen itu untuk hidup takut akan Tuhan sampai kepada anak cucu di bawah kita. Anak cucu loh Bapak Ibu ya, bukan sekedar anak gitu. Ya, bukan sekedar orang Kristen nih,
tapi benar-benar orang Kristen yang mengalami pewahyuan akan Tuhan. Satu ayat yang saya mau ajak Bapak Ibu buka. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Mazmur 128 tuh judulnya aja tuh berkat atas rumah tangga Bapak Ibu. Ayatnya bagus banget, Bapak Ibu bisa buka. Dia ada 6 ayat kalau nggak salah. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Bunyinya begini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, ayatnya keren banget ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tapi ayatnya bilang gini, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi dimulai dari laki-lakinya takut akan Tuhan. Ya. Nah, ayat 1 bilang berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nya huruf besar Bapak Ibu. Berarti menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa klaim ayat ini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu gitu ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau kita tidak memulai dari hal yang mendasar, miliki komitmen untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, ayatnya kan bilang seperti tunas pohon zaitun gitu kan. Saya coba cari-cari pohon zaitun gitu. Nah, pohon zaitun atau minyak zaitunnya itu bergunanya tuh banyak ya, bisa untuk kosmetik, ternyata bisa juga untuk masak gitu kan. Nah, ini menggambarkan berkat ilahi. Nah, ayatnya bilang gini, bagaimana seseorang yang takut akan Allah diberi upah? Di orang yang takut akan Allah diberi upah, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di rumah. Ya, anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa sih itu tunas pohon zaitun Bapak Ibu? Dan kenapa pemazmur membandingkannya dengan putra? Ya, anak-anakmu seperti pohon zaitun. Ya, banyak ya manfaat pohon zaitun ya. Tapi ini yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Hal yang ganjil dari pohon zaitun itu Bapak Ibu, cabang-cabang mudanya terus bertunas dari dasar batangnya. Jadi cabang-cabang mudanya itu terus bertunas dari dasar batangnya. Waktu batang utamanya nggak bisa berbuah lagi karena sudah tua, ya. Nah, biasanya si penggarap pohon zaitun itu dia akan membiarkan beberapa tunas atau cabang baru itu bertumbuh sampai akhirnya menyatu dengan pohon itu. Ya. Nah, setelah beberapa lama Bapak Ibu, pohon yang semula akan memiliki 3 atau 4 batang muda yang kuat di sekelilingnya. Ya. Nah, itu maksudnya seperti putra-putra di sekeliling meja gitu. Tunas-tunasnya ini punya akarnya yang sama. Mereka sama-sama nanti bisa menghasilkan panenan buah zaitun yang bermutu juga gitu. Ya. Artinya apa sih Bapak Ibu ya? Jadi harus dimulai dari ini. Kita harus menanamkan dasar yang kokoh kepada anak-anak kita. Dasarnya yang kokoh ya. Di rumah perkuat mesbah keluarga. Ya, mulai kita kan mau memasuki akhir tahun ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, ya kita kembali lagi ke hal yang dasar sebenarnya. Mari bangun mesbah keluarga Bapak Ibu. Ya. Anak-anak kita itu harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Karena tantangan mereka ke depannya itu
wow, luar biasa gitu ya. Belum tayangan-tayangan yang beredar di sekitarnya, belum sikap-sikap perilaku dari teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya. Kita mungkin bisa memberikan sekolah yang hebat, sekolah yang mahal gitu. Tapi pendidikan yang terhebat itu harusnya dimulai di rumah. Ya. Akar yang kuat itu harusnya di rumah Bapak Ibu. Guru yang terbaik buat anak bukan guru yang kita sewa. Panggil les ke rumah dari sekolah yang terbagus gitu. Guru yang terhebat itu justru kita sebagai orang tua. Ya, mari ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu. Ya. Mumpung bulan-bulan November ini kita belajar bagaimana kita memuliakan raja melalui keluarga kita. Ya. Kita lihat bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Ya, memperlakukan keluarga kita. Kita nggak bisa klaim tuh Mazmur 128, istrimu seperti pohon anggur yang subur gitu ya. Nah, pohon anggur itu kan Bapak Ibu biasanya dia menghasilkan buahnya yang manis gitu ya. Ada sukacita di situ gitu. Biasanya anggur itu identik dengan misalnya pernikahan-pernikahan gitu kan, yang disajikannya anggur misalnya gitu. Jadi istri kita itu harusnya kita sebagai istri nih ya, bukan istri kita. Kan saya istri ya. Kita sebagai istri itu ya, para wanita, biar kita menjadi sukacita di dalam rumah kita gitu loh. Jangan kita yang jadi, aduh, kalau mama nggak ada, rasanya enak banget. Rumah jadi sepi, tenang, damai, aman, sentosa gitu. Jangan dong, harusnya kehadiran kita sebagai istri, sebagai mama-mama membawa sukacita di dalam rumah kita gitu. Nah, anak-anak kita itu seperti tunas pohon zaitun tadi sekeliling meja. Tapi itu akarnya harus kuat kan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi ayat Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Saya suka ayat ini. Ya, saya mau Bapak Ibu membaca kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membuka ayat ini. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya, perhatikan Bapak Ibu, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Saya ulangi, supaya seumur hidupmu, katakan seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Enggak hanya takut Tuhan, tapi berpegang pada segala ketetapan, perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, ayatnya bilang perintah, ketetapan, peraturan ya, yang aku ajarkan kepadamu. Jadi singkatnya gini, perintah, ketetapan, peraturan itu harus diajarkan terus-menerus. Katakan terus-menerus ya, diajarkan terus-menerus. Dan ayatnya bilang, lakukanlah dengan setia. Jadi dua hal Bapak Ibu, ajarkan dan lakukan. Ya, ajarkan dan lakukan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, memuliakan Raja melalui keluarga kita, orang luar itu lihat apa gitu. Ya, display keluarga kerajaan surga itu apa gitu. Nah, perintah, ketetapan, peraturan itu di Alkitab Bapak Ibu. Ya, diajarkan terus-menerus dan lakukan dengan setia. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang tua menghasilkan keturunan ilahi
dengan kualitas yang sama dengan orang tuanya, yaitu mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi perintah, ketetapan, peraturan, dua hal ini harus diajarkan dan dilakukan dengan setia. Namanya lakukan, mulailah dari diri kita sebagai orang tua, sebagai teladan yang baik. Kita minta anak kita beribadah, kita minta anak kita baca Alkitab, minta anak kita untuk jaga hidup supaya kudus gitu. Tapi teladan apa yang kita wariskan? Mereka tuh nonton apa gitu? Ya, nonton apa? Nah, saya ajak Bapak Ibu pagi ini renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah mengajarkan firman Tuhan terus-menerus dan melakukan dengan setia? Satu ayat terakhir Bapak Ibu. Setelah ini saya selesai. Maleaki 2 ayat 15. Ya. Kitab Maleaki itu penghujung sebelum perjanjian baru. Kitab perjanjian baru. Ayatnya bilang gini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya ulangi ya, keturunan ilahi. Dan jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayatnya bilang istri dari masa muda ya Bapak Ibu, bukan istri muda. Ya, istri dari masa muda. Ya. Jadi setialah, hormati pernikahan Bapak Ibu. Ya. Karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan keturunan ilahi, keturunan yang sama-sama mengasihi Tuhan. Makanya dua hal yang kita pelajari dari kitab Yosua. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama, pilihan menentukan keputusan dan tindakan kita. Nah, kemudian yang kedua, mari bangun komitmen untuk hidup dalam takut akan Tuhan sampai anak cucu. Jadi jangan hanya berhenti di kita sebagai orang tua, tetapi sampai kepada anak dan cucu kita. Sehingga biarlah kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Siapkan roti dan anggur. Kita percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus. Amin Bapak Ibu, kita percaya waktu kita dengar firman dimateraikan dengan tubuh dan darah Yesus, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita ambil komitmen pagi hari ini untuk kita memuliakan Raja lewat keluarga kita. Pilihlah pilihan yang benar, membuat keputusan yang benar, karena itu akan menentukan tindakan kita. Dan mari kita bangun komitmen lagi untuk hidup takut akan Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur Bapak Ibu. Kita melakukan ini karena mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi
kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus. Amin. Darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Amin. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami mau membangun komitmen yang baru lagi untuk membawa keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan tidak hanya berhenti di kami Tuhan, tapi sampai kepada anak dan cucu kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita akan bersyafaat buat bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Mari arahkan hatimu, kita angkat tangan kita. Kami memberkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami ada di bangsa ini. Kami melepaskan shalom turun atas bangsa ini. Kami memberkati untuk Pak Jokowi dalam setiap perjalanan dinas, dalam setiap keputusan-keputusan yang harus dibuat. Biar hikmat-Mu bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Bahkan kami melepaskan roh yang takut akan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati untuk Balikpapan, kota di mana kami ada. Kami percaya kota ini adalah kota yang tidak ditinggalkan, kota yang dicari. Kami berdoa setiap orang yang datang ke Balikpapan, mereka tidak saja untuk mencari hidup, tapi mereka menemukan sumber kehidupan itu, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati untuk Rock Gateway Kilo 5. Pembangunannya terbangun dalam nama Yesus, tanahnya kokoh, semuanya Tuhan, panitia diberikan kegairahan, semangat, jemaat juga diberikan antusias untuk membangun ini Tuhan. Dan kami percaya Rock Gateway Kilo 5 akan terbangun dalam kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tapi sebagai tanda kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online kita pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita ucapkan berkat buat tangan ini. Katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, sehingga berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, terbungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, ini hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat
di dalam setiap langkahku.